Ironi tingkat dewa. Pada 9 Desember 2021 di Hari Anti Korupsi Sedunia, seorang Menteri Agama berdiri gagah di depan kamera. Namanya Yakut Khalil Qomas. Dengan wajah penuh wibawa, ia berkata, "Korupsi adalah musuh kita bersama." Katanya lagi, harus dilawan dengan gerakan terpadu. Dimulai dari keluarga, ditumbuhkan lewat pendidikan, ditancapkan sejak dini. Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu perlu gerakan bersama dan terpadu dalam membangun budaya anti korupsi. Hal itu harus dilakukan sejak dari keluarga. Penanaman nilai-nilai dan pendidikan anti korupsi dimulai sejak dini. Ini meniscayakan peran penting dua institusi utama, yaitu keluarga dan lembaga pendidikan. Lengkap, rapi, moralis. Seolah beliau bukan pejabat, tapi poster hidup kampanye anti korupsi. Sayangnya, kamera merekam, tapi hukum mengingat. Karena hari ini kalimat bijak itu terdengar bukan sebagai nasihat untuk rakyat, melainkan catatan pengingat yang ia abaikan sendiri. Nauzubillah min dzalik. Dan betul kawan, jangan ditiru. Faktanya, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Yakut Khalil Qomas, mantan Menteri Agama era Jokowi, sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji tambahan. Iya, kuota haji, bukan proyek aspal, bukan urusan tender bangunan, tapi jatah ibadah umat yang antriannya bisa belasan hingga puluhan tahun. Lebih indah lagi, beliau tidak sendirian. KPK juga menetapkan bekas staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka. Juru bicara KPK Budi Prasetyo pada Jumat 9 Januari 2026 menegaskan, ini bukan asumsi netizen, bukan drama politik, tapi penetapan tersangka berbasis kecukupan alat bukti. KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama, Saudara Yakut Khalil selaku ex-Menteri Agama. Dan yang kedua, Saudara IAA selaku staf khusus Menteri Agama pada saat itu. Saat ini, KPK bahkan masih menghitung kerugian keuangan negara bersama BPK, artinya dugaan ini bukan recehan, dan jelas bukan salah administrasi biasa. Penetapan tersangka dilakukan Kamis 8 Januari 2026. Surat sudah dikirim, penahanan tinggal menunggu waktu. Tersangka Saudara IAA dalam proses diskresi, kemudian juga bagaimana pendistribusian dari kuota haji tersebut, termasuk juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini. Ya. Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada 2 orang, yaitu Saudara YCQ dan Saudara IAA. Berarti nanti akan dilakukan penahanan ya? Tentunya, tapi bukan nanti hari ini ya. Tentunya nanti ditahan. Tapi misalnya kapan sebagai penetapan? Nanti kami akan update. Saat ini masih menunggu finalisasi dari kawan-kawan BPK. Kita tunggu kalkulasinya sampai nanti selesai. Nanti tentu kami akan sampaikan. Nah, ini alasannya apa kenapa penetapan tersangka, sedangkan sebelumnya itu KPK menyatakan akan menetapkan tersangka setelah ada kerugian negara. Apakah ini gara-gara ramai pimpinan KPK ragu-ragu menetapkan tersangka sehingga buru-buru gitu Mas? Penetapan tersangka tentu berdasarkan kecukupan alat bukti. Ya, ini kan penyidikannya juga masih terus berprogres, dan dari kawan-kawan BPK juga full support terhadap penyidikan perkara ini. Jadi tentu ini juga menjadi sinergi yang positif antara KPK dan BPK. Mas, tadi disebutkan ada pengembalian uang dari pihak PIHK itu belum dirinci belum berapa kira-kira sejauh ini sudah diterima KPK karena udah dari lama katanya akan diterima tapi belum. Sampai dengan saat ini sudah mencapai sekitar 100 miliar. Ya, ini masih akan terus bertambah. Oleh karena itu, KPK terus mengimbau kepada pihak-pihak PIHK, Biro Travel ataupun asosiasi yang masih ragu-ragu, silakan bisa segera mengembalikan terkait dengan uang-uang
yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi ini. Cukup? Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang publik cuma bisa geleng kepala sambil bertanya sinis. Apakah pidato anti korupsi itu hanya dekorasi kekuasaan? Atau memang sejak awal hanya slogan untuk orang lain bukan untuk diri sendiri? Karena ketika pejabat yang bicara soal moral justru tersandung kasus, maka yang hancur bukan cuma citra pribadi, tapi juga kepercayaan umat dan akal sehat publik. Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu perlu gerakan bersama dan terpadu dalam membangun budaya anti korupsi. Hal itu harus dilakukan sejak dari keluarga. Penanaman nilai-nilai dan pendidikan anti korupsi dimulai sejak dini. Ini meniscayakan peran penting dua institusi utama, yaitu keluarga dan lembaga pendidikan. Keluarga adalah tempat belajar pertama bagi anak-anak atau Al-Madrasatul Ula. Pendidikan keluarga adalah pondasi awal menanamkan karakter anti korupsi, mulai dari nilai kejujuran, kesederhanaan, dan budaya malu melakukan kesalahan. Semua ini membutuhkan keteladanan orang tua hingga terbentuk sebuah budaya. Saya Yakut Holil Komas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2021. Momen ini diperingati sejak Desember 2005 dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat